أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin dan hadirat dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya yang beriman, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu jalan, kemudian di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin dan hadirat, alhamdulillah, semoga ini semua yang kita lakukan dalam rangka menuntut ilmu, salah satunya adalah ilmu fikih puasa Ramadan ini, semoga itulah yang bisa membawakan kita semua kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Allahumma amin. Nah, dikatakan suatu hari pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, tatkala banyak orang yang melihat tentang kegigihannya Imam Ahmad bin Hanbal dalam menuntut ilmu, sehingga suatu hari beliau pernah ditanya, "Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam dari 4 imamnya kaum muslimin, wahai imam, sampai kapan engkau menuntut ilmu seperti ini?" Imam Ahmad berkata, "Minal mahbarah ilal maqbarah." Dari mahbarah sampai ke maqbarah. Mahbarah itu isi tinta pena. Kemudian maqbarah itu sampai kuburan gitu. Artinya imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal, pernah ditanya, "Sampai kapan engkau menuntut ilmu?" Dari sejak kecil, kemudian dari saat saya mulai bisa menulis, artinya gitu, sampai datang ajal saya. Itu dijawab oleh imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sepatutnya kita kaum muslimin untuk bisa meniru semangat menuntut ilmunya imam kita, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengkaji kitab Al-Jami' Al-Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan. Dan hari ini adalah majlis yang ke-10. Insyaallah kita akan membahas tentang tema iftar dan sahur. Hal-hal yang berkaitan dengan iftar atau buka puasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan sahur, waktu sahur kita. Maka lihat penulis, yaitu Syekh Muhammad Ali Al-Halawah hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya dan merahmatinya. Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan berbuka puasa, atau dalam bahasa Arabnya yaitu iftar. Yang pertama, beliau menulis tentang waktu puasa. Jadi kapan dimulai waktu berpuasa dan kapan selesainya. Maka penulis mengatakan waktu puasa adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maksudnya adalah dari terbitnya fajar shadiq. Fajar itu waktu subuh gitu. Fajar shadiq itu jujur. Emang kenapa? Begini, dalam syariat itu waktu fajar itu ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar yang mungkin cahaya yang berdusta, dan cahaya yang jujur.
Maksudnya bukan berdusta dengan seperti arti kalimat kita berdusta itu sendiri, bukan. Fajar kazib itu adalah cahaya yang kita bisa lihat dari arah timur, dari tempat matahari itu mulai terbit. Itu kalau cahayanya putih hanya membentang ke atas, itu disebut fajar kazib. Artinya belum datang waktu sholat subuh, belum. Adapun kalau nanti setelahnya kita lihat bahwasanya cahayanya itu di arah timur, matahari terbit itu, kita melihat cahayanya itu ke kanan dan ke kiri. Kita di ufuk kita melihat itu di ujung dunia. Nah, maka itu disebut fajar shadiq. Dan waktu itulah dimulainya azan sholat subuh. Azan sholat subuh dimulai. Maka awal waktu puasa adalah saat fajar shadiq sudah muncul, atau bahasa kita di azan sholat subuh yang biasa ada jadwal atau waktunya di kalender Islam itu. Dan selesai sampai terbenamnya matahari. Maksudnya adalah waktu sholat maghrib. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma aqimus shiyama ilal lail." Makan dan minumlah kalian saat sudah jelas fajar shadiq itu tiba. Waktu azan sholat subuh. Kemudian makanlah itu sampai nanti terbenam matahari, terbenamnya matahari, tenggelamnya matahari di waktu sholat maghrib. Nah, jadi itu pembahasan yang pertama. Yang kedua, hal-hal tentang iftar berikutnya adalah keutamaan dari menyegerakan berbuka. Jadi maksudnya ada keutamaan tersendiri gitu kalau kita melakukan iftar dengan bersegera. Artinya sunnahnya dalam berbuka kita harus bersegera, tidak menunda. Maksudnya tidak menunda, misalkan ketika azan maghrib datang, nanti dulu deh, tunggulah 2 menit atau tunggulah azan sampai selesai baru setelah itu kita makan. Enggak. Sunnahnya adalah kita menyegerakan dalam berbuka puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib di bulan Ramadan gitu. Maka sunnahnya adalah menyegerakan. Tatkala muazin sudah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, maka kita sunnahnya bersegera langsung berbuka, tidak menunda sampai mungkin hayya 'alal falah mungkin, atau sampai kita Allahu Akbar lagi yang terakhir. Enggak, melainkan perintahnya, sunnahnya adalah bersegera. Apa keutamaannya? Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang itu akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka atau iftar. Nah, jadi maksudnya apa? Rasulullah SAW bersabda, orang-orang kaum muslimin ini akan senantiasa terus berada dalam kebaikan gitu, selama mereka menyegerakan dalam berbuka gitu. Jadi artinya kita akan mendapatkan kebaikan dan kita akan selalu berada di dalam kebaikan tatkala kita melakukan sunnah ini, yaitu bersegera dalam berbuka. Tatkala azan maghrib dikumandangkan Allahu Akbar, kita langsung berbuka. Kemudian lihat yang keduanya, menyegerakan berbuka adalah salah satu sunnahnya para rasul. Para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu biasa menyegerakan puasa dalam berbukanya gitu. Nah, maka ini adalah suatu keutamaan, yaitu kita bisa mengikuti sunnahnya para rasul-rasul terdahulu, yaitu bersegera dalam berbuka. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa menyegerakan dalam berbuka itu adalah yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian yang ketiga, keutamanya adalah dalam bentuk menyelisihi golongan yang Allah murkai, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi dalam syarat ini kita diperintahkan untuk menyelisihi praktek-praktek ibadah kita dengan praktek-praktek ibadah yang dilakukan oleh umat Yahudi dan umat Nasrani. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelisihi mereka, tidak menyamakan gitu. Mereka melakukan ini maka kita melakukan itu, mereka melakukan ini maka kita enggak. Kita diperintahkan untuk menyelisihi gitu. Jadi
kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyelisihi perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi emangnya kenapa gitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama ini akan selalu tegak atau nampak selama kaum muslimin menyegerakan berbukanya, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Maksudnya apa? Bersegera dalam berbuka itu sunnahnya para nabi dan rasul, umat kita ini, umat Nabi Muhammad SAW juga. Adapun Yahudi dan Nasrani hari ini gitu, sejak saat zaman Rasul SAW gitu, sejak ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, Yahudi, dan sudah sejak ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka berbuka puasanya itu dengan diakhirkan. Mestinya waktu maghrib mereka pun berbuka bersegera, tapi mereka tidak. Mereka mengakhirkan, menundanya sampai jam 9, menundanya sampai jam 10 malam. Itu yang biasa dilakukan oleh mereka. Nah, maka umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menyelisihi perbuatan-perbuatan mereka, sehingga kita hanya fokus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, itu tentang keutamaan dalam menyegerakan berbuka. Jadi kita akan mendapatkan kebaikan, selalu dalam keadaan baik. Kemudian kita telah mengikuti sunnahnya para rasul, dan dalam rangka menyelisihi umat Yahudi dan umat Nasrani, dan itu ada nilai ibadah tersendiri. Yang kedua, berdoa ketika hendak berbuka. Nah, berdoa ketika hendak berbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan orang yang terzolimi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Nah, jadi maksudnya apa? Keutamaan berdoa sebelum berbuka. Bahkan kalau dalam riwayat ini, salah satu orang yang diijabah doanya adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Artinya apa? Di hari-hari ia berpuasa itu adalah waktu mustajabnya doa. Dari pagi sampai dia berbuka itu adalah waktu mustajab berdoa. Nah, maka disunahkan orang muslimah yang berpuasa itu banyak melakukan doa. Terlebih khusus misalkan menjelang berdoa. Karena memang dari pagi sampai waktu berbukanya itu adalah waktu mustajabnya doa. Nah, yang ketiga, apa yang diucapkan ketika kita berbuka puasa itu? Nah, memang di sini banyak yang biasa sudah kita hafal adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walaupun para ulama banyak membahas tentang riwayat hadis ini, ada yang mengatakan dhaif, hadisnya lemah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengatakan hadis lain seperti yang diucap doa berbuka yang kedua adalah ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Para ulama berbeda pendapat akan sahih kebenarannya riwayat hadis ini gitu. Nah, banyak yang mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah dan tidak sahih gitu. Akan tapi tidak dipermasalahkan jika kita membaca doa ini, misalkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa. Nah, kemudian atau ada yang membaca dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dhahaba adh-dhama'u artinya telah hilang rasa hausku. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq, dan urat-urat pun telah basah. Wa thabata al-ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah gitu. Nah, jadi artinya yang diucapkan ketika berbuka ya kita tahu pertama hadis-hadisnya ternyata bukan hadis-hadis yang kuat gitu. Tapi tidak masalah untuk dibaca gitu. Asalkan tidak asalkan membacanya itu juga penuh dengan menyelami artinya gitu. Sehingga itu yang lebih afdol ketika kita berdoa dan tahu bacaan arti dari bacaan doa itu. Atau misalkan ada orang yang hanya berbuka puasa dengan mengucapkan bismillah. Doa sebelum makan itu yang pada umumnya kan bismillah. Itu sudah cukup.
Ya, dan itu sudah cukup dan sudah diperbenarkan gitu. Karena dua hadis yang tadi kita sampaikan, para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan lemah, tidak benar dan sebagainya, akan tetapi boleh untuk diamalkan gitu. Kemudian yang keempat, memberi makanan berbuka untuk yang berpuasa. Ini ada pahala luar biasa. Para sebagian ahli ilmu banyak yang menyampaikan bahwasanya memberikan makanan buka gitu ya, kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasanya gitu. Maka lihat dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa orang yang ia beri makan tanpa mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada keutamaan luar biasa dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya misalkan saya memberikan makanan buka teman saya gitu, satu porsi makan dengan minum dan sebagainya, maka saya akan mendapatkan pahala puasanya gitu, seperti pahala puasanya, tanpa harus orang yang berpuasa itu tanpa harus Allah kurangi pahalanya, enggak. Jadi artinya saya dapat pahala karena saya juga memberikan makanan buka orang yang sedang berpuasa itu. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih, tapi banyak ayat-ayat kemudian hadis-hadis lain yang membahas tentang keutamaan memberikan makanan gitu. Apalagi memberikan makanan kepada mereka yang berpuasa, itu sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diharapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bisa kita amalkan satu persatu. Tadi berdoa gitu. Kemudian apa yang diucapkan ketika berbuka, kemudian memberikan makanan bukaan kepada mereka yang berpuasa gitu. Kemudian yang kelima, berbuka dengan apa gitu. Nah, maka kita lihat di sini. Dari Salman bin Amir Ad-Dhabi, Nabi SAW bersabda, jika salah satu kalian berbuka, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka berbukalah dengan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, artinya apa? Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bagaimana bisa memukodimahi buka puasa kita ini dengan kurma. Kalau tidak ada, maka dengan air putih gitu. Biasakan seperti itu. Karena memang kalau dalam kedokteran, mungkin ahli kedokteran yang lebih memahami itu. Saat lambung kita tahan, kita berpuasa, dia akan mengecil gitu. Kemudian kalau kita berbuka langsung dengan makanan berat gitu, maka lambung kita akan kaget, sehingga itu bisa memunculkan rasa sakit dan lain sebagainya. Maka di sini Rasulullah SAW sunnahnya adalah ketika berbuka, beliau mencukupkan berbuka dengan kurma, kemudian segelas air putih, kemudian pergi ke masjid, kemudian melakukan sholat maghrib. Kemudian setelahnya baru makan makanan yang lain gitu. Nah, maka ini juga bagaimana bisa kita praktikkan gitu. Nah, kemudian hal-hal yang poin yang kedua yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan sahur. Gitu. Yang pertama, keutamaan sahur. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Rasul memerintahkan kita kalau berpuasa itu maka sahurlah gitu. Lagi nafsu makan maupun tidak nafsu makan, maka sahurlah gitu. Kalau bisa jangan tinggalkan sahur. Karena sahur itu adalah sunnahnya para rasul gitu. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW juga. Nah, kemudian Rasul mengatakan sahurlah kalian apapun ceritanya. Karena di waktu sahur itu Allah akan menurunkan keberkahan gitu. Baik di makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, atau waktu yang sedang kita sahur di dalamnya gitu. Nah, jadi artinya keutamaan sahur, Allah akan menurunkan keberkahan di makanan kita, di minuman kita, di waktunya, dan kita yang bangun di waktu sahur tersebut. Nah, kemudian yang kedua, apa hukum melakukan sahur? Imam Ibnu Munzir mengatakan sudah menjadi ijma', kesepakatan ahli ilmu bahwa sahur hukumnya adalah sunnah dan tidak dosa juga jika ditinggalkan gitu. Tidak dosa juga. Cuman memang yang afdalnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Imam An-Nawawi berkata, waktu sahur adalah antara pertengahan malam dan terbitnya fajar. Itu waktu sahur. Dan mustahab untuk ditakhirkan. Mustahab untuk diakhirkan sahur itu.
Karena dalam sebuah riwayat dikatakan kepada Siti Aisyah bahwa Abdullah menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Kemudian Siti Aisyah berkata, begitulah Nabi Muhammad SAW dahulu melakukannya. Jadi termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kalau berbuka beliau bersegera, azan maghrib langsung berbuka tanpa ditunda. Adapun ketika sahur, Rasul mengakhirkan makan sahurnya. Sampai disebutkan di sini disebutkan berapa jarak waktu sahurnya Nabi ke waktu terbitnya fajar, azan subuh. Kapan? Batas waktu antara sahur Rasul dengan azan subuh gitu. Maka lihat di sini dari Anas, kemudian dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma berkata, dahulu kami pernah sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita salat. Kemudian Anas berkata, berapa jarak antara azan dan sahur gitu. Kemudian Zaid menjawab, sekitar 50 ayat, hadis Bukhari. Artinya, jadi waktu sahurnya Rasul itu bisa ditentukan dengan 50 ayat gitu. Jarak antara sahur Rasul dengan azan subuh itu adalah 50 ayat. Ya mungkin tidak lebih dari 30 menit atau mungkin 40 sampai 45 menit. Itu jarak Rasul SAW sahur sebelum subuh. Nah, maka yang lebih utama di sini berarti ketika sahur kita diakhirkan. Ya memang waktu sahur misalkan dari jam 1 malam gitu, misalkan dari jam 12 sampai waktu subuh. Iya, itu memang waktu sahur kata Imam An-Nawawi. Cuman beliau mengatakan afdolnya di akhir waktu kita sahurnya. Yaitu 30 menit sebelum subuh, 45 menit sebelum subuh, itu yang afdolnya kita melakukan waktu sahur gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan adanya seruan sebelum sholat fajar itu, sebelum sholat subuh itu dengan mengatakan irfa'il ma, angkat air itu di konteks Arab gitu ya. Mungkin kalau di kita imsak dan sebagainya gitu. Nah mungkin maka lihat di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama besarnya di mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita, mazhab negeri kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Ibnu Hajar mengatakan yang semisalnya itu adalah perkara baru dalam agama, tidak ada gitu. Tidak ada beberapa menit sebelum azan subuh dikumandangkan misalkan irfa'il ma, angkat air, itu dalam konteks Arab. Artinya sudah jangan lagi makan dan minum. Mungkin kalau di kita ada istilah seperti imsak gitu. Nah, sebenarnya Imam Ibnu Hajar mengatakan itu tidak ada. Cuman sangat disayangkan itulah yang tersebar di negara-negara kaum muslimin gitu. Yang sudah tersebar di khalayak kaum muslimin adalah adanya hal seperti itu. 3 menit atau 5 menit atau bahkan 10 menit sebelum azan subuh itu sudah diteriakkan melalui mikrofon dan sebagainya, irfa'il ma, atau kita misalkan di sebagian negeri Islam kita misalkan imsak. Ternyata Imam Ibnu Hajar mengatakan itu bukan dari syariat kita ini gitu. Melainkan itu adalah beban. Padahal Rasulullah SAW mengatakan sunnahnya adalah mengakhirkan sahur gitu. Jadi artinya walaupun sudah imsak gitu ya teman-teman, kita masih diperbolehkan untuk bisa makan dan minum gitu. Ketika azan maka berhenti gitu. Artinya ketika ada imsak 5 menit sebelum sahur kita masih bisa makan dan minum. Mungkin imsak itu dilakukan oleh kaum muslimin hari ini untuk memberikan ingatan saja bahwasanya 10 menit lagi akan datang waktu subuh, maka bersegera yang belum makan silahkan cepat makannya gitu. Bukan berarti tidak boleh makan dan minum. Ini harus kita pahami. Jadi imsak itu bukan berarti setelahnya kita tidak boleh makan dan minum karena masih ada jeda 10 menit atau 5 menit menjelang azan subuh. Enggak, melainkan itu hanya memberitahu kepada kita semua bahwasanya waktu subuh sudah dikit lagi, maka siap-siap. Jangan sampai tatkala muazin sudah Allahu Akbar kita masih makan dan kita masih minum gitu. Nah, maka itu yang dimaksud dengan imsak gitu ya. Bukan berarti tidak boleh makan, melainkan hati-hati gitu. Nah, di sini ada pembahasan ketika azan subuh sudah dikumandangkan, sedangkan kita masih memegang segelas air di tangan kita ini. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah kita minum atau justru sudah ketika Allahu Akbar kita sudah hampir mau minum? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Imam mazhab yang 4 berpendapat tidak boleh sahur ketika sudah masuk waktu
subuh. Tidak boleh, artinya kalau menurut imam mazhab yang 4 ini, artinya ketika kita sudah mau minum terakhir ternyata sudah Allah Akbar, udah tidak boleh dilanjutkan gitu. Nah, dan sebagian ulama ada yang membolehkannya gitu. Tapi ternyata penulis mengatakan semua hadis-hadisnya itu dhaif, tidak bisa menjadikan sandaran hukum. Sehingga yang diambil adalah pendapat imam kita yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, bahwasanya walaupun kita sudah mau meminum gitu ya, kemudian azan dikumandangkan, sudah tidak boleh dilanjut dan tidak boleh dihabiskan makanan atau minuman yang sedang ada di tangan kita gitu. Nah, kemudian ini kita membahas tentang sebagian hadis-hadis yang dhaif yang banyak tersebar di masyarakat tentang iftar dan berbuka dan sahur. Yang pertama adalah tentang adanya bidadari yang meminta agar diberikan suami dari penduduk dunia ini di bulan Ramadan. Jadi mungkin ada yang ingin menyemangatkan orang-orang untuk berpuasa, kemudian menyampaikan hadis ini. Hadis ini adalah hadis maudhu, hadis dusta gitu. Kemudian ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melakukan kebaikan maka pahalanya seperti melakukan ibadah faridoh seperti 70 faridoh. Jadi keutamaan melakukan amal soleh di bulan Ramadan seperti 70 ibadah yang fardu. Hadis ini juga hadis mungkar, hadis ini tidak benar. Akan tapi bukan berarti amal soleh yang dilakukan di siang hari Ramadan itu tidak ada pahalanya, bukan berarti seperti itu gitu. Kemudian barang siapa yang berbuka tanpa ada uzur maka puasa 1 tahun pun tidak bisa membalasnya. Hadis ini dhaif gitu, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Walaupun kita tahu kemarin tentang balasan yang sangat mengerikan gitu bagi mereka yang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa ada uzur. Nah, maka itulah yang sedikitnya yang berkaitan dengan iftar, berbuka dan sahur. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.